Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab 4 tentang gerak. Khususnya materinya itu tentang jarak, perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Langsung saja ke materi pertama, yaitu jarak dan perpindahan. Apa itu jarak dan apa itu perpindahan? Jarak adalah panjang lintasan yang menghubungkan dua titik tanpa dipengaruhi oleh arah. Sedangkan perpindahan sendiri adalah perubahan kedudukan suatu benda dari satu titik ke titik yang lain dan dipengaruhi oleh arah. Jadi maksudnya, jarak itu merupakan besaran skalar, sedangkan perpindahan adalah besaran vektor, seperti halnya yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya tentang vektor. Di sini ada contoh kasus, misalkan ada lintasan di mana titik awalnya itu disebut titik A. Kemudian ada orang yang ingin berpindah ke lintasan D dengan harus melewati lintasan titik B, kemudian lintasan titik C. Nah, dari A ke B, ke C, dan ke D itu merupakan jarak. Sedangkan perpindahan itu langsung dari titik A langsung ke titik D. Jadi bisa dituliskan, jarak untuk kasus ini adalah dari titik A ke B, ke C, dan ke D. Sedangkan untuk perpindahan dari titik A ke titik D. Langsung ke contoh soal tentang jarak dan perpindahan. Soal pertama, ada lintasan yang bisa kalian lihat, titik A, B, dan C, di mana lintasan titik A, B memiliki panjang lintasan 60 meter, sedangkan dari titik B ke titik C itu panjang lintasannya 140 meter. Kasusnya itu adalah jika Raka mengendarai mobil menuju B sejauh 60 meter kemudian melanjutkan perjalanan menuju C yang dimana dari B ke C sejauh 140 meter, tentukan jarak dan perpindahan yang Raka alami. Oke, langsung saja ke bagaimana cara mencari jarak. Cara menghitung jarak yang dilambangkan dengan X adalah X sama dengan AB ditambah BC, di mana AB adalah 60 meter dan BC 140 meter, yang hasilnya menjadi 200 meter. Maka jarak yang Raka tempuh adalah 200 meter. Sedangkan cara menghitung perpindahan yang bisa dilambangkan dengan S adalah S sama dengan AB plus BC. AB 60 meter dan BC 140 meter. Hasilnya 200 meter. Nah, berarti kalau di kasus ini apa sih perbedaan jarak dan perpindahan? Yang jelas, jarak dan perpindahan itu nilainya bisa saja sama. Hanya saja untuk perpindahan arah itu mempengaruhi, sedangkan untuk jarak itu tidak dipengaruhi oleh arah. Langsung ke kasus contoh soal kedua. Oke, contoh soal kedua di sini bisa kalian lihat ada lintasan dari A ke C yang melewati B ke arah kanan. Kemudian ada lintasan C ke D yang ke arah kiri. Dengan panjang lintasan bisa kalian lihat sendiri dari AB 30 meter, dari BC itu 50 meter, kemudian dari C ke D itu 15 meter. Kasusnya adalah jika Ardi mengendarai mobil menuju B sejauh 30 meter, kemudian melanjutkan perjalanan menuju C yang dimana dari B ke C sejauh 50 meter. Kemudian ia berbelok arah ke D sejauh 15 meter. Tentukan jarak dan perpindahan yang Ardi lakukan. Nah, untuk kasus ini kira-kira sama nggak ya sama dengan kasus sebelumnya? Hasil jarak dan perpindahannya itu nilainya sama. Jawabannya bisa kita lihat langsung dari perhitungan jarak dan perpindahan. Jarak itu dihitung dari A ke B ke C ke D. Sedangkan untuk perpindahan dari titik awal, dari kedudukan awal ke kedudukan akhir. Dari kedudukan A ke titik akhir D. Berarti bisa kita hitung untuk menghitung jarak yang dilambangkan dengan X. X sama dengan AB plus BC plus CD. Walaupun CD itu berlawanan arah, hanya saja jarak itu tidak dipengaruhi oleh arah. Makanya dia tetap nilainya positif.
AB kita masukkan 30 meter, BC 50 meter, dan CD 15 meter. Maka total jarak yang ditempuh Ardi adalah 95 meter. Sedangkan untuk perpindahan yang bisa dilambangkan dengan S, ia dipengaruhi oleh arah. S sama dengan AB plus BC dikurangi CD. Dikurangi ini karena CD lintasannya itu ke arah kiri, maka dia nilainya negatif. Sama halnya seperti yang sudah kita pelajari di bab vektor, arah positif itu adalah arah yang ke atas atau yang ke kanan, sedangkan arah negatif itu arah yang ke bawah atau ke kiri. Kita langsung masukkan AB-nya 30 meter, BC-nya 50 meter, kemudian CD-nya 15 meter yang ke arah kiri atau negatif. Maka hasil perpindahan yang Ardi alami adalah 65 meter. Ini bisa kita lihat lintasan perpindahannya yang warna ungu dari A ke D. Next ke kasus contoh soal ketiga masih tentang jarak dan perpindahan. Di sini kasusnya itu tentang bindang. Nah, di sini ada lintasan A ke lintasan B yang jauhnya 4 km, kemudian dari B ke C yang jauhnya yang panjang lintasannya 3 km. Yang ditanyakan adalah berapa jarak yang dialami Eka ketika akan berkunjung ke rumah C dan harus melewati hutan B. Dan jika dihitung perpindahannya, berapakah besarnya? Di sini ada dua pertanyaan, berarti tentang jarak dan tentang perpindahan. Ketika Eka melewati lintasan AB untuk menuju lintasan BC, untuk menuju poin C. Jarak itu dari A ke B ke C, sedangkan untuk perpindahannya itu langsung dari poin awal atau dari titik awal, titik A ke titik C. Cara menghitung jarak yang dilambangkan dengan X. X sama dengan AB plus BC, di mana AB 4 km dan BC 3 km, maka hasil jaraknya adalah 7 km. Sedangkan untuk menghitung perpindahan, karena di sini adalah kasus segitiga, maka kita bisa menggunakan dalil Pitagoras. S sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat, di mana AB-nya adalah 4 km dan BC-nya adalah 3 km. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat di dalam akar. Akar 16 ditambah 9, yang hasilnya adalah akar 25. Kita ketahui bahwa akar 25 itu bisa dikeluarkan menjadi 5, dan satuannya adalah kilometer. Sekarang kita masuk ke materi kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Sebuah objek yang menempuh jarak yang sama dalam selang waktu tertentu dapat disebut dengan kelajuan tetap atau kecepatan tetap. Jadi sebenarnya apa sih perbedaan kelajuan tetap dan kecepatan tetap? Nah, yang membedakan antara kecepatan dengan kelajuan itu adalah kelajuan hanya memiliki nilai yang tergolong ke dalam besaran skalar. Sedangkan untuk kecepatan, besaran yang memiliki nilai sekaligus memiliki arah atau dipengaruhi oleh arah. Makanya tergolong ke dalam besaran vektor. Sama halnya seperti jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan adalah besaran pokok panjang. Tetapi untuk jarak, dia tergolong ke dalam besaran skalar, sedangkan untuk perpindahan, ia tergolong ke dalam besaran vektor. Persamaan untuk mendapatkan kelajuan rata-rata, yang dimana kelajuan dilambangkan dengan V adalah V sama dengan jarak dibagi selang waktu, atau bisa dituliskan dengan V sama dengan delta X dibagi delta T. Sedangkan persamaan kecepatan rata-rata yang lambangnya pun sama, V, bisa kita tuliskan V sama dengan perpindahan dibagi selang waktu, atau dituliskan dengan V sama dengan delta S dibagi delta T, di mana V kelajuan rata-rata memiliki satuan meter per sekon, sama halnya dengan V kecepatan rata-rata memiliki satuan meter per sekon, karena mereka memang besaran yang sama, hanya saja dibedakan dari kelajuan tidak dipengaruhi oleh arah, sedangkan kecepatan dipengaruhi oleh arah. Sama halnya dengan delta X dan delta S.
di mana X adalah jarak atau posisi yang memiliki satuan meter, dan S adalah perpindahan atau kedudukan yang memiliki satuan meter juga. Untuk delta T yang bisa kita lihat sebelumnya, itu adalah selang waktu yang memiliki satuan sekon. Langsung ke contoh soal kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Misalkan ada lintasan AB yang memiliki panjang lintasan sejauh 7 meter. Kemudian dari B ke C panjang lintasannya 5 meter. Ini kasusnya berarti dia lintasannya itu berlawanan arah. Ada yang ke arah kanan yang panjangnya 7 meter dan ada yang ke arah kiri yang panjangnya 5 meter. Dari gambar berikut, hitunglah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-ratanya yang mungkin akan dialami Gara menuju titik C selama 2 detik. Yang pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah silahkan tuliskan apa saja yang diketahui di dalam soal. Setelah itu, tuliskan apa saja yang ditanyakan di dalam soal. Yang ketiga adalah cari terlebih dahulu jarak yang ditempuh Gara untuk mendapatkan kelajuan rata-rata. Sedangkan poin keempat itu kita harus mencari terlebih dahulu perpindahannya agar nanti bisa mendapatkan kecepatan rata-rata. Langsung ke diketahui. Diketahui lintasan AB panjangnya 7 meter. Lintasan BC panjangnya 5 meter dan selang waktunya adalah 2 sekon atau 2 detik. Sedangkan pertanyaannya itu ada 2. Yang pertama, berapa kelajuan rata-ratanya, dan yang kedua adalah kecepatan rata-rata. Langsung ke pertanyaan pertama kita selesaikan. Kelajuan rata-rata. Tadi syaratnya itu poin ketiga, sebelum kita mendapatkan nilai kelajuan rata-rata, kita harus mendapatkan nilai jarak terlebih dahulu. Maka kita harus mencari jarak. Jarak bisa dicari dengan X sama dengan AB ditambah BC, di mana panjang lintasan AB 7 meter dan panjang lintasan BC adalah 5 meter. 7 meter ditambah 5 meter yang memiliki satuan sama, maka hasilnya adalah 12 meter. Setelah itu kita bisa mendapatkan kelajuan rata-rata. Kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. V sama dengan delta X dibagi delta T. Perubahan jarak 12 meter dibagi selang waktu 2 sekon. Maka hasilnya adalah 6 meter per sekon. Inilah nilai kelajuan rata-rata yang dialami oleh Gara. Sedangkan untuk mendapatkan kecepatan rata-rata, cara yang kedua itu bisa kita dapatkan terlebih dahulu perpindahannya. Perpindahan bisa dicari dengan S sama dengan AB dikurangi BC. Dan kita harus tahu kenapa BC itu nilainya negatif. Karena BC itu berlawanan arah atau ke arah kiri, makanya nilainya negatif. 7 meter dikurangi 5 meter, hasilnya 2 meter. Maka kita bisa memasukkannya ke dalam rumus kecepatan rata-rata. V sama dengan delta S dibagi delta T. Delta S-nya 2 meter, sedangkan selang waktunya 2 sekon. Maka hasilnya 1 meter per sekon. Kecepatan rata-rata Gara yang dialami adalah 1 meter per sekon. Next ke contoh kasus ketiga, masih tentang kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Misalkan ada orang yang ingin pergi ke titik C dengan melewati lintasan AB, kemudian dilanjutkan ke lintasan BC. Panjang lintasan AB 8 km dan lintasan BC 6 km. Dari gambar berikut, hitunglah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-ratanya yang mungkin akan dialami Gara jika waktu yang dibutuhkan 1 jam. Sama seperti sebelumnya, kita tuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Lintasan AB itu 8 km, sedangkan lintasan BC 6 km. Kemudian untuk waktu 1 jam. Yang ditanyakan ada kelajuan rata-rata, kemudian ada kecepatan rata-rata.
Langsung ke penyelesaian nomor 1, kelajuan rata-rata. Terlebih dahulu kita cari jaraknya. Dengan cara X sama dengan AB ditambah BC. 8 km ditambah 6 km, hasilnya 14 km. Langsung ke persamaan kelajuan rata-rata, di mana delta X-nya itu 14 km dan delta T atau selang waktunya adalah 1 jam. Maka kelajuan rata-ratanya adalah 14 km per jam. Sedangkan untuk kasus yang kedua itu yang ditanyakan perpindahan, berarti dari titik awal ke titik akhir, dari titik A ke titik C, dan kita bisa menggunakan dalil Pitagoras untuk mendapatkan perpindahan. S sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB itu 8, sedangkan BC 6. Tinggal kita kuadratkan. Maka hasilnya akar 64 ditambah 36. Di mana akar 100 itu bisa kita ubah menjadi 10 km. Karena satuannya memang kilometer untuk perpindahan atau untuk jarak di kasus ini. Langsung ke memasukkannya ke dalam persamaan kecepatan rata-rata. Delta S dibagi delta T. Kita ketahui delta S-nya adalah 10 km, sedangkan delta T-nya adalah 1 jam. Maka bisa kita masukkan 10 km dibagi 1 jam. Hasilnya adalah 10 km per jam. Kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat dapat diartikan sebagai kecepatan pada saat tertentu. Jika ditinjau dari diferensial atau turunan, kecepatan sesaat dapat dirumuskan dengan V sama dengan do X per do T. Langsung ke contoh kasus. Jika X-nya itu sama dengan A dikali T pangkat N ditambah B dikali T ditambah C. Yang dicari V pada saat T sekian. Maka kita masukkan rumusnya. V sama dengan do X per do T. Kemudian X-nya kita ubah sesuai apa yang diketahui. Lalu akan menjadi hasil N dikali A dikali T pangkat N dikurangi 1 ditambah B ditambah 0. Di mana 0-nya kita buang, menjadi V sama dengan N dikali A dikali T pangkat N dikurangi 1 ditambah B. Di sini saya akan membahas tentang diferensial atau turunan. X atau bisa dibilang dengan pi, bisa dibilang dengan jarak atau perpindahan atau besaran panjang. Ketika kita ingin mencari V dan yang diketahuinya adalah fungsi X, maka kita bisa menggunakan persamaan turunan atau diferensial, yang dimana persamaannya adalah V sama dengan do X per do T. Sama halnya seperti kita ingin mencari A, atau percepatan, sedangkan yang diketahui itu adalah kecepatan atau V. Maka kita bisa menggunakan diferensial dengan persamaan A sama dengan do V per do T. Nah, tadi kan kita sudah tuh membahas tentang bagaimana contoh soal dari kecepatan sesaat. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail. Kenapa sih hasilnya bisa seperti itu? Oke, langsung ke jika X sama dengan A dikali T pangkat N ditambah B dikali T ditambah C. Maka kita bisa mencari kecepatan yang dapat dicari dengan cara diferensial atau turunan. Yang pertama-tama kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu. V sama dengan do X dibagi do T. Kemudian X ini kita ubah sesuai apa yang diketahui. A kali T pangkat N ditambah B dikali T ditambah C. Kemudian kita turunkan dengan cara T pangkat N, posisi N yang berada di posisi pangkat kita pindahkan ke depan. Kemudian dikalikan dengan A yang posisinya tetap sama, dilanjutkan dengan T pangkat N. Hanya saja pangkat N di T ini harus dikurangi dengan 1.
ditambah. Kita lanjut ke penurunan B dikali T. B dikali T ketika diturunkan hasilnya akan menjadi B. Kemudian untuk C ketika diturunkan hasilnya menjadi 0. Nah, nolnya kita buang karena dia tidak akan berpengaruh, maka persamaan kecepatannya itu menjadi N dikali A dikali T pangkat N dikurangi 1 ditambah B. Dengan N adalah bilangan asli dan C adalah konstanta. Di sini saya akan membahas kenapa B dikali T sama dengan B jika diturunkan, dan kenapa C itu sama dengan 0 ketika diturunkan. Bisa kita lihat B dikali T ketika diturunkan atau diferensialkan akan menjadi B saja, sedangkan C itu akan menjadi 0. Nah, di sini saya akan mengingatkan kembali T pangkat 1 itu sama dengan T. Sama halnya ketika saya menuliskan 7 pangkat 1 itu sama dengan 7. 8 pangkat 1 itu sama dengan 8. 1000 pangkat 1 itu sama dengan 1000. Kemudian T pangkat 0 itu sama dengan 1. Maksudnya apa? Maksudnya itu apapun bilangannya ketika dipangkatkan dengan 0 dia akan berubah menjadi 1. Contohnya 1000 pangkat 0 itu akan berubah menjadi 1. 780 pangkat 0 dia akan menjadi 780. 1 pangkat 0 dia akan berubah menjadi 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait B dikali T ketika diturunkan itu berubah menjadi B. Hal ini karena kita fokus ke penurunan B dikali T pangkat 1. B dikali T pangkat 1 ketika diturunkan, pangkat satunya dipindahkan ke depan. Kemudian, pangkat 1 dipindahkan ke depan, kemudian B-nya tetap. T pangkat satunya tetap, hanya saja di sini ada penambahan dikurangi 1 dan ini wajib. Dilanjutkan 1 dikali B itu B. T pangkat 0 itu karena pangkat 1 dikurangi 1 itu hasilnya 0. Dan kita ketahui bahwa apapun bilangannya ketika dipangkatkan dengan 0 hasilnya akan menjadi 1. Maka hasil akhir dari B dikali T ketika diturunkan adalah B. Seperti itu. Kasus untuk C, ketika C adalah konstanta dan C diturunkan, maka akan menjadi 0. Jadi C di sini tidak memiliki T. Maka C-nya ketika diturunkan akan menjadi 0. Walaupun C-nya angkanya besar, misalnya 1 miliar atau sekian, yang memang bilangannya itu besar, ketika dia tidak memiliki T atau konstanta, maka ketika diturunkan terhadap dot T, di sini kan diturunkannya terhadap dot T, karena dia tidak memiliki T, hasilnya adalah 0. Seperti itu. Contoh soal kecepatan sesaat. Sebuah benda bergerak mengikuti fungsi kedudukan terhadap waktu. Dengan persamaannya itu adalah X sama dengan 8T pangkat 2 dikurangi 7T ditambah 100. Dengan X dalam meter dan T dalam sekon. Di sini maksudnya memperjelas bahwa X itu memiliki satuan meter dan T memiliki satuan sekon. Tentukan kecepatan saat T sama dengan 1 sekon. Dilanjutkan, kita seperti biasa tuliskan dulu apa yang diketahui. Diketahui persamaan X sama dengan 8T pangkat 2 dikurangi 7T ditambah 100. Kemudian T saat 1 sekon. Sedangkan yang ditanya adalah kecepatan saat T1 sekon. Dan bisa dituliskan seperti ini. Maksudnya apa? Maksudnya V itu adalah kecepatan dan 1 ini adalah waktu yang diinginkan atau yang harus dicari. Kecepatan saat 1 sekon. Lanjut ke jawaban. Kita langsung tuliskan diferensial dari X untuk mendapatkan V. V sama dengan do X per do T. Lalu X-nya kita ubah menjadi apa yang diketahui
8T kuadrat dikurangi 7T ditambah 100. Dilanjutkan, 2 yang ada di pangkat T ini kita pindahkan ke depan. Maka 2 dikali 8. 2 dikali 8. Lalu T-nya kita ubah menjadi angka 1 karena yang diketahuinya itu T-nya sama dengan 1. Dilanjutkan, 2-nya tetap ditulis, hanya harus dikurangi 1. Lanjut ke fokus ke 7T. Dikuranginya kita tetap tuliskan 7 karena di sini hanya T saja. Ketika diturunkan T-nya menjadi hilang, menghasilkan 7. Sedangkan 100 karena tidak memiliki T, ketika diturunkan terhadap T dia menghasilkan angka 0. Langsung saja bisa kita tuliskan 2 dikali 8. Di sini satunya itu 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 adalah 1. 1 pangkat 1 itu menghasilkan angka 1. Dikurangi 7-nya masih kita tuliskan. 2 kali 8 itu 16. 16 dikali 1 tetap 16. 16 dikurangi 7. Maka hasil kecepatan saat T sama dengan 1 sekon adalah 9 meter per sekon kuadrat. Kecepatan sesaat benda di T sama dengan 1 sekon adalah 9 meter per sekon. Lanjut ke percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata merupakan perubahan kecepatan dalam waktu tertentu. Persamaan percepatan rata-rata yang dimana lambang dari percepatan adalah A, bisa kita tuliskan perubahan kecepatan dibagi selang waktu atau delta V dibagi delta T, di mana delta V-nya ini adalah V akhir dikurangi V awal, dan delta T juga sama, T akhir dikurangi T awal atau selang waktu. Nah, kalau misalnya saya ibaratkan V akhirnya itu V2 dan V awalnya itu adalah V1, maka bisa dituliskan rumusnya juga dengan V2 dikurangi V1 dibagi delta T. Percepatan rata-rata memiliki satuan meter per sekon kuadrat, sedangkan kecepatan memiliki satuan meter per sekon. Untuk selang waktu memiliki satuan sekon. Next, ke contoh soal percepatan rata-rata. Sepeda motor bergerak mengikuti persamaan kecepatan fungsi waktu, berarti nanti akan ada persamaan kecepatan, yang dimana persamaan kecepatan fungsi waktunya itu adalah 3T kuadrat dikurangi 5T ditambah 4 dengan V dalam meter per sekon dan T dalam sekon. Maksudnya V-nya itu adalah kecepatan yang memiliki satuan meter per sekon dan T ini adalah waktu yang memiliki satuan sekon. Tentukan kecepatan rata-rata dari T sama dengan 2 sekon sampai pada T sama dengan 3 sekon. Yang pertama-tama kita harus menulis apa yang diketahui. Yang diketahuinya adalah fungsi dari kecepatan, yaitu V sama dengan 3T kuadrat dikurangi 5T ditambah 4. Kemudian dilanjutkan dengan T1. T1 di sini maksudnya adalah waktu saat awal, yaitu 2 sekon. Kemudian T2 di sini berarti waktu akhirnya, yaitu 3 sekon. Yang ditanyakan adalah percepatan rata-rata. Pertama-tama kita harus mencari kecepatan saat T-nya itu 2 sekon. Berarti pakai T1. V sama dengan 3T kuadrat dikurangi 5T ditambah 4 kita tuliskan. Lalu kita ubah T-nya menjadi 2 sekon. 3T-nya diubah menjadi 2 sekon. Kuadratnya masih kita tuliskan. Dikurangi 5. T-nya kita ubah menjadi 2 ditambah 4. Ini adalah kecepatan awal. 3 dikali 4, di mana 4 itu didapatkan dari 2 kuadrat. Lalu dikurangi 5 dikali 2 ditambah 4. Hasilnya 3 kali 4 12, 5 dikali 2 adalah 10 dengan tanda negatif di depannya.
ditambah 4. Maka hasil akhir dari kecepatan awal adalah 6 meter per sekon. Dilanjutkan cara mencari kecepatan saat T-nya itu 3 sekon atau saat kecepatan akhir. Kita tuliskan persamaan kecepatannya, V sama dengan 3T kuadrat dikurangi 5T ditambah 4. Lalu kita ubah T-nya menjadi 3 sekon. Maka V akhir sama dengan 3 dalam kurung 3 kuadrat dikurangi 5, 3 ditambah 4. 3 kuadrat kita ketahui menjadi 9. 5 dikali 3 ditambah 4. 3 di depan masih kita tuliskan. 3 kali 9 27 dikurangi 5 kali 3 adalah 15 ditambah 4. Maka kecepatan akhirnya adalah 16 meter per sekon. Kita sudah mengetahui kecepatan awal 6 meter per sekon dan kecepatan akhir 16 meter per sekon dari perhitungan sebelumnya. Maka kita bisa mendapatkan percepatan rata-rata dengan cara percepatan rata-rata sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi selang waktu, dan selang waktu juga sama, waktu akhir dikurangi waktu awal. Kecepatan akhirnya 16 meter per sekon dikurangi kecepatan awal 6 meter per sekon. Lalu selang waktunya ini adalah waktu akhir 3 sekon dikurangi waktu awal 2 sekon. Maka 16 dikurangi 6 menghasilkan 10 dan 3 dikurangi 2 menghasilkan 1. 10 dibagi 1 hasilnya 10 dengan satuan meter per sekon kuadrat. Percepatan rata-rata motor tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat. Next ke materi percepatan sesaat. Percepatan sesaat dapat diartikan sebagai percepatan pada saat tertentu. Sama halnya seperti kecepatan sesaat, percepatan sesaat juga bisa kita tinjau dari diferensial atau turunan, yang dimana persamaannya adalah A sama dengan do V per do T. Sama hal seperti kecepatan sesaat, di sini contohnya misalkan V-nya sama dengan C dikali T pangkat N ditambah D. Maka ketika kita mencari A do V per do T. V-nya kita ubah sesuai yang diketahui. C kali T pangkat N ditambah D. Kemudian N di pangkat ini kita pindahkan ke depan C, yaitu N dikali C, T N dikurangi 1. Ditambah D-nya karena tidak memiliki T, ketika diturunkan terhadap do T, dia akan berubah menjadi 0. Maka persamaan percepatannya adalah N dikali C dikali T pangkat N dikurangi 1. Langsung ke contoh soal percepatan sesaat. Sepeda motor bergerak mengikuti persamaan kecepatan fungsi waktu. V sama dengan 3T kuadrat dikurangi 5T ditambah 4 dengan kecepatan dalam meter per sekon dan waktu atau T dalam sekon. Tentukan percepatan saat T sama dengan 4 sekon. Langsung kita tuliskan apa yang diketahui. Yang diketahui yang pertama adalah fungsi kecepatan. Kita tuliskan 3T kuadrat dikurangi 5T ditambah 4. Sedangkan T yang dicari adalah 4 sekon. Maka yang ditanyakan A4. A4 di sini maksudnya percepatan saat 4 sekon. Lanjut ke persamaan dari mendapatkan percepatan. Do V per do T. V-nya kita ubah sesuai apa yang diketahui. 3T kuadrat dikurangi 5T ditambah 4. Kemudian kita pindahkan atau kita turunkan angka 2 yang ada di pangkat ini, kita kedepankan menjadi 2 dikali T. Kemudian T di sini kita ubah sesuai dengan apa yang ditanyakan, yaitu 4. Angka 2 masih kita tuliskan pangkatnya, tetapi harus dikurangi 1. Dikurangi 5 saja karena T ketika diturunkan itu akan menjadi 1 atau menghasilkan angka 5 saja. Ditambah 4 karena tidak memiliki T, ketika diturunkan akan menjadi 0.
2 dikali 3, 4, di mana 2 dikurangi 1 yang ada di pangkat ini akan berubah menjadi 1. 2 kali 3, 4 pangkat 1, dikurangi 5. 2 dikali 3 kita ketahui 6. 6 dikali 4, karena 4-nya pangkat 1, jadi 4 tidak berubah. 6 kali 4, 24, dikurangi 5. Maka hasilnya menjadi 19 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan sesaat motor di T sama dengan 4 sekon adalah 19 meter per sekon kuadrat. Begitulah cara menentukan percepatan sesaat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.